27. 2 bulan berikutnya, Opa Alex telah meninggal selama 3 bulan. Semenjak dibacakan surat wasiat itu, sampai sekarang Nathan belum menikah. Dan posisi pemimpin belum ada yang mengisi. Nathan terlihat suntuk. Dia melempar semua barang yang ada di meja kerjanya. Ketika itu Andre masuk ke dalam ruangannya. "Ada apa?" tanya Andre. "Ini sudah 3 bulan dan aku masih belum menikah," gerutunya. "Lupakan soal menikah. Kita harus ke kota B." "Sudah 3 bulan kita tidak ke sana," ujar Andre. Nathan langsung beranjak dari kursi kerja dan meninggalkan ruangannya. Ketika hendak memasuki lift, dia bertemu dengan maminya. "Nathan, mau kemana?" tanya maminya. Nathan hanya melambaikan tangannya sembari masuk ke dalam lift. "Andre, mau kemana?" tanya mami Naomi. "Kami mau ke kota B," saut Andre. "Untuk apa? Saham perusahaan sedang anjlok seperti ini, malah kalian pergi dengan tujuan yang tidak pasti," gerutu Naomi. Andre diam sembari melirik lift yang masih dalam keadaan terbuka. "Permisi," ujar Andre dan masuk ke dalam lift. Sesampai di lobi mereka bertemu dengan Nico. "Mau kemana kalian?" tanya Nico. "Bukan urusanmu," saut Nathan ketus dan berlalu. Kedua pria itu segera berangkat ke kota B. Selama dalam perjalanan, Nathan terlihat bingung dengan Alexander Group. "Apa benar saham Alexander Group sedang anjlok?" tanya Nathan. "Iya," saut Andre sembari menunjukkan ponselnya ke Nathan. "Saham Alexander Group bukan hanya anjlok, tapi semakin turun drastis," ujar Andre. Nathan menghela nafas yang panjang. Pasti karena tidak ada seorang pemimpin di Alexander Group," gerutunya. "Iya, itu salah satunya. Dengan tidak ada pemimpin, semua para petinggi suka-suka dalam mengambil keputusan. Apa kamu bilang?" Nathan terkejut. "Ya, seperti itu. Aku tidak mungkin mengatakan kepadamu, karena aku tahu kamu juga pusing dengan syarat dari almarhum Opa." "Kenapa ada syarat?" gerutunya. Di kota B, Putri sedang membawa Wati untuk melakukan terapi radiasi. Dia membantu temannya dengan menyerahkan setengah gajinya untuk perobatan Wati. Putri menunggui temannya sampai selesai terapi radiasi. Setelah selesai terapi, dia mengantarkan Wati kembali ke kasino, lalu pergi ke rumah Oma Lili. "Masuk Putri," ujar Oma Lili. Putri masuk ke dalam rumah dan mengikuti langkah wanita sepuh itu, dan berhenti di sebuah beranda yang ada di taman belakang. "Duduk Putri," titah Oma. Putri duduk tepat di depan Oma Lili. "Hari ini tidak ada pijat-memijat." "Apa maksud Oma?" Putri bingung. "Oma akan mengajarkanmu table manner." "Apa itu?" Putri semakin bingung. Table manner, aturan yang digunakan ketika sedang mengkonsumsi makanan, termasuk penggunaan alat-alat makan, sampai posisi duduk yang baik juga diajarkan, jelas Oma. Oma, untuk apa mengajarkan itu kepadaku? Makan menggunakan tangan kanan itu aturan yang benar." Oma Lili menggelengkan kepalanya. "Iya benar, menggunakan tangan kanan aturan yang benar. Tapi apa kamu tahu alat-alat makan?" tanya Oma. "Iya, aku tahu sendok dan garpu." "Bukan hanya itu, ada macam-macam sendok dan kegunaannya berbeda." Oma Lili menepuk tangannya. Seorang wanita datang ke taman belakang menghampiri Putri dan Oma Lili. "Dia akan mengajarkanmu table manner," tunjuk Oma. "Maaf Oma, tidak perlu melakukan ini. Dan untuk apa juga aku melakukan ini semua? Toh tidak ada gunanya," saut Putri menolak. "Tidak ada gunanya bagaimana? Jika kamu menikah dengan orang berada, maka semua ini akan berlaku, jelas Oma." "Terima kasih atas kebaikan Oma, tapi aku tidak akan menikah." "Kenapa?" "Apa kamu menyukai sesama jenis?" tebak Oma. "Tidak Oma, aku hanya ingin sendiri." "Iya, tapi kenapa? Apa kamu mempunyai masa lalu yang suram dengan kekasihmu dulu?" tebak Oma. Putri tidak menjawab. Dia hanya tersenyum menyeringai. "Baiklah, alasan Oma menyuruhmu untuk melakukan table manner ini karena Oma ingin menjodohkanmu dengan Nathan." "Apa?" Putri sontak berdiri. "Maaf Oma, aku tidak bisa," sahutnya menolak. "Kenapa Putri? Nathan itu penyayang loh." "Ya, memang dia rada kaku, tapi sebenarnya dia penyayang. Dan usianya sudah 30 tahun, sampai sekarang belum menikah. Jadi Oma ingin kamu yang menikah dengan Nathan." "Maaf Oma, aku tidak bisa," sahutnya lagi. "Kenapa tidak bisa? Umur kamu berapa?" tanya Oma lagi. 20 tahun. "Nah, cocok dengan Nathan. Kalian terpaut jarak 10 tahun, dan dia akan mengemongmu," ujar Oma. "Maaf Oma, jika tidak ada yang dibicarakan lagi, aku pamit pulang. Masih banyak pekerjaan di kasino yang harus aku kerjakan," ujar Putri berlalu. Ketika sampai gerbang, dia melihat ada mobil yang masuk ke dalam pekarangan rumah itu. Nathan melihat sekilas, tapi Putri tidak melihat sama sekali. Dia tidak tahu siapa yang berada di mobil itu, karena kaca yang gelap membuatnya tidak bisa melihat siapapun. "Mau apa dia kesini?" tanya Nathan ke Andre. "Kan sudah aku bilang, hampir setiap hari Putri kesini,
Dan apa saja yang dilakukannya di sini, kita tanya ke Oma, saut Andre sembari memberhentikan mobil tepat di depan pintu utama. Nathan mencari Oma Lily di segala ruangan. Oma ada di beranda belakang, ujar perawat ASI. Kedua pria itu pergi mencari Oma Lily. Oh Nathan, cucu Oma. Oma Lily merentangkan tangannya dan Nathan langsung memeluk wanita sepuh itu. Apa kamu tidak melihat Putri tadi? Dia baru saja keluar dari sini, ujar Oma. Iya, aku melihat wanita itu. Untuk apa dia di sini? Tanya Nathan sembari memperhatikan peralatan makan yang sangat lengkap di depan omanya. Oma tadi mau mengajarkannya table manner, tapi dia menolak. Jelas dia menolak. Semua ini bukan kehidupannya, saut Nathan sembari menunjuk peralatan makan. Nathan, mungkin sekarang bukan kehidupannya, tapi Oma yakin dia akan mengalami dengan semua alat makan ini. Ujar Oma sembari menunjuk peralatan makan. Oma memerintahkan pelayan untuk membawakan kopi dan makanan untuk cucunya. Nathan dan Andre duduk di depan meja yang penuh dengan peralatan makan. Ceritakan pada Oma, bagaimana Lex meninggal? Tanya Oma sembari menggerakkan jus jeruk. Katanya, Opa jatuh dari tangga. Hanya itu aku tahu, jelasnya. Semoga dia tenang di sana, saut Oma. Nathan kembali menatap Oma Lily dengan tatapan tajam. Apa Oma merencanakan sesuatu? Tanyanya. Menurut kamu apa? Tanya Oma balik. Aku tidak tahu. Tapi peralatan makan ini membuatku penasaran, sautnya. Baiklah, Oma akan jujur kepadamu. Oma ingin menjodohkanmu dengan Putri. Apa? Nathan langsung berdiri. Ya ampun Nathan, ekspresi kamu sama seperti Putri. Dia juga kaget dan langsung berdiri ketika Oma mengatakan ini. Ujar Oma sembari menarik tangan cucunya untuk duduk kembali. Aku tidak mau, sautnya menolak. Putri wanita yang cantik dan dia masih berumur 20 tahun. Oma pikir dia cocok denganmu. Jarak 10 tahun sangat cocok untuk kalian. Ujar Oma sembari membayangkan cucunya akan menikahi Putri. Tapi aku tidak suka dengannya, serunya. Tapi Oma suka, saut Oma senang. Kenapa bukan Oma saja menikahinya? Kalau Oma seorang pria, pasti Oma sudah menikahinya. Heran, mata kamu katarak atau minus? Wanita cantik seperti itu tapi tidak suka. Bandingkan dengan Valencia. Ya, memang Valencia cantik, tapi tidak natural, ujar Oma. Kenapa Oma jadi membicarakan Valencia? Gerutu Nathan. Ya, Oma pikir kamu tidak menikah sampai sekarang karena masih menunggu Valencia. Nathan diam. Sampai sekarang bayang-bayang Valencia selalu ada. Semua orang berpikir jika Nathan tidak mau menikah karena masih menunggu wanita blasteran itu. Sudah saatnya kamu move on. Lupakan Valencia. Mungkin dia sudah mempunyai kekasih di sana, ujar Oma Lily. Setelah senja, Nathan dan Andre berangkat ke kasino. Kasino telah ramai dipadati para penggila judi. Sekilas Nathan melihat Putri mengantarkan minuman ke meja-meja. Hal itu diperhatikan Andre. Cantik bukan? Ujar Andre. Nathan langsung menoleh dan berlalu menuju ruangannya. Aku tahu kamu sudah memperhatikannya. Walaupun menggunakan kacamata hitam, tapi tatapanmu tetap mengarah ke Putri, ujar Andre. Ah, diamlah, seru Nathan tidak suka. Dia mengambil botol minuman yang ada di dalam ruangannya dan menuangkan ke dalam gelas, menegakkan minuman itu dengan sekali tegak. Ceritakan saham Alexander Group, titahnya. Andre langsung menjelaskan berapa persen per hari saham perusahaan itu turun. Lama-lama, perusahaan Opa gulung tikar, gerutu Nathan sembari menggebrak meja. Ah, carikan aku solusi, serunya kesal. Aku tidak tahu kamu suka dengan ideku ini. Nathan langsung menoleh. Katakan saja. Kenapa kamu tidak menikah dengan Putri? Apa? Nathan marah. Aku jijik dengan wanita itu. Entah sudah berapa banyak pria yang tidur dengannya. Andre tersenyum, membuat Nathan heran. Kenapa kamu tersenyum? Aku hanya heran. Kenapa kamu selalu memikirkan hubungan badan? Sindir Andre. Apa kenanganmu ketika tidur dengannya sangat berkesan? Kamu diam, seru Nathan kesal. Hahaha, tenang sobat. Ideku adalah kamu menikah dengannya hanya selama setahun, tanpa harus berhubungan badan. Bagaimana? Tanya Andre. Nathan diam. Dia memikirkan ide sahabatnya. Kenapa harus dia? Apa tidak ada yang lain? Tanya Nathan. Tidak ada. Hanya dia target kita. Dia mantan PSK. Dan aku yakin dia akan dengan gampang kita ancam. Jelas Andre. Tapi itu beresiko. Jika semua orang tahu aku menikah dengan PSK, bagaimana? Nathan bingung. Itu kalau dia keluar rumah, kita bisa membuat perjanjian kepadanya. Dan aku yakin dia akan mau. Jelas Andre. Nathan memikirkan kemungkinan yang akan didapatnya nanti. Setahun hanya sebentar, setelah itu kamu bebas, ujar Andre lagi.
Aku ragu, sahut Nathan. Kenapa ragu? Kalau wanita lain yang menjadi istrimu, seperti Nadia, pasti dia akan mengatakan kepada orang lain tentang surat perjanjian sebelum menikah, dan akan berdampak nama baik kamu. Jelas, Andre. Nathan menghela nafasnya panjang, terus memikirkan ucapan sahabatnya. Baiklah, siapkan surat-suratnya. Dan jelaskan di surat itu tidak ada hubungan badan dan tidak tidur satu kasur. Titah Nathan. Siap, bos, sahut Andre dan mulai mengetik dengan laptopnya. Mengetik surat perjanjian yang tentunya menguntungkan Nathan. Bersambung.